Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diiringi dengan semangat untuk kita yang hari ini semua hadir belajar bersama di acara Memahami Islam bersama M. Quraisy Shihab. Terima kasih sekali lagi pemirsa sudah setia setiap pekan bersama kami. Minggu ini kita akan membahas topik yang sangat penting berkait pernikahan. Yang pasti Abi, yang selalu kita dengar itu sebenarnya Islam memang menghendaki pernikahan. Bahkan pernikahan itu sunnah Nabi gitu ya Bi. Nah silahkan Abi, boleh nggak kita diuraikan tentang sebetulnya apa sih syarat-syarat untuk sukses dalam pernikahan? Karena tentu semuanya mau sukses. Kemudian fungsi-fungsi perkawinan itu dalam konteks perintah agama apa saja? Satu dulu yang kita ingin garis bawahi dari apa yang dikemukakan Ella tadi, bahwa perkawinan itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Jangan salah paham. Ulama-ulama dalam konteks hukum itu menyatakan bahwa perkawinan itu mubah. Boleh. Boleh. Jadi tidak mau kawin juga boleh. Tetapi sunnah Nabi itu artinya cara hidup Nabi dalam menyalurkan hubungan, dalam menyalurkan naluri kemanusiaan seksualnya. Itu caranya dengan menikah, bukan dengan cara tidak menikah atau cara yang lain. Itu dulu satu. Nah, kita manusia dibekali oleh Tuhan sejak kita lahir sebenarnya. Mungkin begitu ya. Sudah ada potensi untuk dorongan seksual. Agama memberi jalan keluar. Menikahlah. Ada dua pesan Al-Quran menyangkut konteks pernikahan. Yang pertama ditujukan kepada yang akan menikah. Dan yang kedua ditujukan kepada orang tua yang akan menikahkan anak. Yang akan menikah dikatakan, tahan dirilah, lakukanlah aktivitas yang bisa mengalihkan Anda dari desakan dorongan seksual sampai kamu mampu menikah. Karena tanpa kemampuan untuk menikah, pernikahan akan gagal. Di sini orang tua ditekankan, jangan menghalangi seseorang untuk menikah dengan alasan dia belum mampu. Jadi dari satu sisi orang tua dilarang untuk terlalu memperhatikan materi, di sisi lain ini dilarang untuk maju kalau belum mampu. Betul. Sehingga terjadi keseimbangan. Itu yang pertama yang kita harus lihat. Islam menilai seks itu suci. Suci. Bukan sesuatu yang kotor. Tetapi ada kesucian di dalamnya. Sehingga dalam konteks kesucian itulah diatur syarat-syarat menyangkut perkawinan. Diatur ketentuan-ketentuan yang harus diindahkan dalam konteks perkawinan. Nah, yang pertama yang saya ingin garis bawahi tentang redaksi yang digunakan Tuhan untuk perkawinan yang sukses. Itu ada dua kata di dalam Al-Quran yang digunakan dalam konteks perkawinan. Yang pertama zawaj, yang kedua nikah. Nikah itu berarti menyatukan. Zawaj itu berarti memberpasangkan. Zawaj itu keberpasangan. Yang berpasangan itu dua hal yang berbeda tapi menyatu. Yang nikah itu disatukan. Jadi dalam perkawinan yang dituntun oleh Islam harus ada penyatuan. Apa yang disatukan? Pikiran, tujuan, langkah harus menyatu. Tetapi berpasangan. Jangan jadikan istrimu seperti kamu. Dia punya
kepribadiannya. Demikian juga sebaliknya. Keberpasangan itu kalau kita mau beri contoh yang lebih konkret, seperti alas kaki. Mutlak harus ada dua, tapi ada satu kiri, satu kanan. Itu perkawinan yang dikehendaki oleh Islam. Kemudian dia ada mengajukan syarat-syarat, saya kira tentang. Ya. Okay. Jadi keharmonisan langkah, kesamaan tujuan itu jadi bagian yang esensial, tapi di satu sisi juga menghormati bahwa pasti ada perbedaan kepribadian, ada perbedaan latar belakang yang justru sebetulnya itu tujuan pernikahan ya, Bi? Itu tujuan pernikahan. Untuk kemudian sehingga menyatukan terjadi itu. ketenangan dalam hidup ini. Kita akan bahas selanjutnya, Bi. Tetapi sudah jeda berikut ini, jangan kemana-mana pemirsa. Untuk semuanya, calon pasangan yang masih jomblo, yang sudah punya pilihan hati, tetap di Memahami Islam bersama M. Quraish Shihab. Dulu masih bisa seorang suami menangani semua masalah istrinya. Sekarang perempuan sudah harus terlibat. Terima kasih masih bersama saya Najla Shihab dan Abi Muhammad Quraish Shihab di acara Memahami Islam bersama M. Quraish Shihab. Kita sudah membahas tentang apa sebetulnya yang dikehendaki Islam dalam pernikahan, perlu saling membantu, perlu saling melengkapi, dan juga fungsi-fungsi perkawinan. Mari kita garis bawahi, tadi Abi membahas mengenai kesanggupan atau kemampuan. Betul. Nah, bagaimana sebetulnya tuntunan-tuntunan yang lebih spesifik berkaitan dengan adat istiadat atau sosial budaya ini dalam pernikahan ataupun dalam persyaratan untuk kesiapan menikah, mungkin dikaitkan dengan usia untuk menikah dan sebagainya. Kalau kita lihat fungsi-fungsi yang diharapkan mewujud dalam perkawinan, maka syarat utama sebenarnya yang mutlak adanya kedewasaan. Okay. Usia. Itu ada ungkapan dalam kearifan lokal kita bahwa perkawinan itu sukses kalau ada 4 hal yang sama antara laki dan perempuan, suami dan istri, dan satu yang berbeda. Yang pertama, harus semua sadar bahwa semua ini dua-duanya hidup. Hidup itu ditandai oleh tahu, gerak, dan rasa. Harus perasaan sama, jangan singgung perasaan orang. Jangan menyembunyikan sesuatu dari pasangan Anda. Geraknya harus gerak yang sama, sama-sama hidup. Sama-sama manusia, tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan antara istri dan suami. Sama-sama cinta. Kalau tidak ada cinta bagaimana bisa? Dan cinta itu harus diperjuangkan. Sama-sama dewasa. Nah, dulu boleh jadi kehidupan belum sekompleks sekarang. Dulu masih bisa seorang suami menangani semua masalah istrinya. Sekarang perempuan sudah harus terlibat karena kebutuhan semakin banyak. Kompleks dalam kehidupan semakin banyak. Jadi usia perkawinan mestinya terus bisa meningkat. Jadi sebetulnya nggak ada minimal usia pernikahan kalau di dalam ajarannya, tetapi kemudian kontekstualisasi, tuntunan, peran perubahan zaman itu yang menyebabkan bahwa yang kita definisikan sebagai kesiapan dan kedewasaan itu tentu juga berubah dan meningkat. Berubah sesuai perkembangan masa. Kalau ingin perkawinan itu sukses. Kalau ingin perkawinan itu mencapai tujuannya sebagaimana yang memang ya toh. Nah, satu yang berbeda. Tadi hidup, manusia, dewasa, cinta. Yang berbeda apa? Satu laki, satu perempuan. Tidak ada perkawinan antar sesama jenis. Itu dalam Islam. Ya. Jadi jelas tuntunannya dalam Islam soal persamaan apa yang dibutuhkan dalam pernikahan dan perbedaan apa yang juga harus ada. Nah,
banyak pertanyaan sebetulnya pada saat bicara pernikahan itu soal pernikahan yang bentuknya poligami. Jadi ini bukan cuma siap kawin sekali, tetapi banyak sekali kontroversi dalam kaitan dengan pemahaman Islam tentang poligami. Apa sebetulnya yang dibolehkan? Apakah memang benar ada anjuran atau sesungguhnya itu adalah kondisi-kondisi di mana ada pengecualian? Bagaimana pandangan Abi tentang poligami ini? Poligami itu seperti, kalau kita ibaratkan, seperti pintu darurat di pesawat. Jangan tutup pintu itu. Kalau dibutuhkan terpaksa harus dibuka. Tapi yang membuka, yang duduk di kursi dekat pintu darurat itu harus orang yang bisa membukanya. Banyak syaratnya. Banyak, dan harus seizin pilot. Nah, begitulah poligami. Kita katakan agama membuka pintu ini, tetapi tidak dibukanya luas-luas. Ada syarat-syarat agar supaya poligami itu terlaksana dengan baik dan dengan tujuan yang baik. Jadi kalau ada yang bilang bahwa Islam tuh pertama kali mengenalkan sistem poligami atau Islam menganjurkan poligami, itu salah ya, Bi? Salah, tidak ada anjuran untuk itu. Izin untuk itu ada. Tetapi anjuran untuk itu menurut hemat Abi tidak ada. Memang di dalam Al-Quran dikatakan kawinilah 2, 3, 4. Tapi itu selalu disebut itu, dia tidak sebut awal ayatnya. Kalau kamu khawatir tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim sehingga kamu menganiaya dia dengan mengawininya, maka kawinilah 2, 3, 4. Dan kalau kamu tidak bisa, maka cukup 1. Jadi ada kaitannya dengan sebelumnya. Bukan langsung anjuran kawin 2, 3, 4. Tidak ada. Ada pertanyaan yang menarik juga nih, Bi, soal nanti di akhirat kita sebetulnya bersama siapa? Karena ini mungkin ada yang membayangkan bidadari-bidadari di surga yang juga sudah dijanjikan Allah. Apa jawabannya? Apa penjelasan Al-Quran tentang bidadari yang seringkali jadi bagian dari percakapan kita? Akan kita bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Memahami Islam bersama M. Quraish Shihab. Jadi sebenarnya kenikmatan utama itu bukan bidadari. Bidadari terlalu kecil. Terima kasih masih bersama kami. Mari kita lanjutkan belajarnya teman-teman. Tadi pertanyaan soal bidadari, Abi. Apa sih kenapa disebut-sebut gitu ya? Dan apakah yang dapat bidadari itu hanya laki-laki atau para suami atau istri-istri juga dijanjikan sebetulnya? Ada 2 hal yang saya ingin garis bawahi. Kenikmatan itu ada kenikmatan jasmani, ada kenikmatan nafsani, ada kenikmatan rohani. Orang yang merasakan kenikmatan nafsani bisa dia abaikan kenikmatan jasmani. Orang yang mendapatkan kenikmatan rohani dia abaikan kenikmatan nafsani. Jadi sebenarnya kenikmatan utama itu bukan bidadari. Bidadari terlalu kecil. Boleh jadi setelah kita sampai ke surga tidak usah ada itu. Ada kenikmatan yang lebih bagus. Itu satu dulu yang kita yang kedua, kita harus lihat soal bidadari ini. Terus pertanyaan tadi itu, apa perempuan dapat juga atau tidak? Ada prinsip lagi bahwa di surga menurut Al-Quran apa yang dikehendaki didapat. Kalau perempuan mau bidadara dapat, tetapi saya duga dia tidak mau. Karena apa? Laki-laki itu poligam, perempuan itu monogam. Alangkah banyaknya perempuan-perempuan yang mati suaminya, sedangkan dia masih mampu untuk kawin, tidak akan kawin. Jadi, kalaupun seandainya dia mau, dia dapat. Tapi diduga keras, dia tidak mau. Karena apa? Ada kenikmatan yang lain. Dan sesungguhnya pada saat
Ella ingat Abi pernah bilang pada saat Al-Quran menggambarkan kenikmatan di surga itu memang dicari contoh-contoh yang mudah bisa dipahami gitu ya, sehingga ya soal bidadari ini walaupun ternyata nggak ada jenis kelaminnya gitu ya, bisa laki-laki dan sebagainya, itu perumpamaan tentang salah satu nikmat yang bisa didapatkan kalau kita mau. Tapi harapannya Bi kalau betul-betul cinta melihat istrinya cantik dan sebagainya pasti pilih istrinya juga mungkin ya Bi. Iya. Dan istrinya nanti itu akan lebih cantik dari bidadari. Akan lebih cantik dari bidadari. Iya, sudah tidak ini. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua itu. Jadi makanya doanya jodoh langgeng dunia akhirat itu juga karena itu ya Bi. Insya Allah. Nah, ada pertanyaan lagi Bi. Ini masih berkait dan dari media sosial soal hubungan dengan mertua. Jadi bagaimana caranya agar pasangan itu dapat menghadapi mertua yang banyak tuntutannya. Nah, ini mungkin dialami oleh sebagian dari kita Bi. Apa petunjuk Al-Quran soal ini? Yang pertama dulu, mertua itu adalah ayah dan ibu juga. Jadi harus sabar menghadapi mertua. Dan ada trik-triknya supaya disukai mertua. Kalau suami istri ini ingin memberi hadiah mertuanya, ingin memberi hadiah, biarlah menantunya yang memberi, jangan anaknya. Ya toh, supaya terjalin itu hubungan. Dan sering-seringlah berkunjung, berdiskusi, memperlihatkan diri kepada mertua supaya dia bisa tahu keadaan kita. Dan jangan terlalu pincang, terlalu banyak memberi pasangan dan melupakan ibu dan bapak, apalagi ibu. Betul. Dan saya kira orang tua, mertua harus sadar bahwa anak itu juga sudah dewasa. Betul. Memang ibu selalu merasa anaknya walaupun sudah berumur tua, dia masih merasa anaknya itu anak-anak. Betul. Jadi, ada ini semua kita harus mengerti supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara ibu mertua dan menantu. Jadi pada saat Islam itu sebetulnya mengharapkan keluarga yang mawaddah, yang sakinah itu tidak hanya sedang berbicara tentang 1-2 orang yang ada dalam pernikahan tetapi menggambarkan memang hubungan antar keluarga juga atau gimana? Karena pernikahan itu bukan hanya hubungan antara seorang lelaki dan perempuan, tapi hubungan keluarga. Jadi dia harus utuh. Keutuhan itu dicapai melalui pengertian dan kesabaran, ketulusan dan lain-lain sebagainya. Okay. Apa Bi terakhir untuk bekal semua doa yang paling sering Abi baca untuk pernikahan yang harmonis, untuk keluarga yang selalu diliputi oleh mawaddah, sakinah dan dirahmati? Ya, itu ada doa sebenarnya di dalam Al-Qur'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahilah kami dari pasangan-pasangan kami anak cucu yang menjadi buah mata. Bisa juga diartikan anugerahilah kami, bagi yang jomblo nih, anugerahilah kami pasangan-pasangan yang menjadi buah mata kami. Dan jadikanlah kami ini teladan untuk orang-orang bertakwa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Diaminkan keras-keras teman-teman. Kalau ada titipan-titipan boleh disebut namanya ya Bi dalam doa itu. Sehingga mudah-mudahan kita bisa mengikuti tuntunan Al-Quran, menjalankan pernikahan untuk mencapai tujuan-tujuannya dan kebahagiaan dunia akhirat. Terima kasih Abi, terima kasih semua yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di episode-episode berikutnya dengan topik-topik yang akan selalu menarik tentunya insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV